Selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 29 Desember. Saya Pendeta Sarce kembali mengajak saudara sekalian untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan kami boleh dibangunkan di pagi ini dan boleh ada lagi di hari baru yang Tuhan percayakan atas kami. Untuk menjalani hari ini Tuhan, kami hendak mau mengawali bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, berikan kami hikmat, wahyu untuk mengerti kehendak firman-Mu, untuk kami lakukan sepanjang hari ini bahkan dalam hari-hari hidup kami. Membuka hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Titus pasal 3 ayatnya yang ke-5b dengan tema dipanggil untuk dibaharui. Demikian firman Tuhan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, untuk menggali firman Tuhan hari ini, kita akan dipandu dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kapankah seseorang mengalami kelahiran kembali? Jawabannya, saat seseorang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya. Kedua, siapakah yang mengerjakan pembaharuan dalam diri manusia? Jawabannya, Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan dalam diri manusia. Saudaraku, ketika kita menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus, maka saat itu kita diselamatkan dan dilahirkan kembali. Arti dilahirkan kembali adalah proses pembaharuan seseorang dari hidupnya yang lama kepada kehidupan yang baru, di mana proses tersebut dikerjakan dari atas, yaitu melalui tindakan dan karya Allah oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Roh Kudus mengerjakan pembaharuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Paulus dalam Titus 5 ayat 3 ayat 5 dalam bacaan kita tadi. Kita perlu bersyukur dikaruniai Roh Kudus. Salah satu peran Roh Kudus adalah menolong kita untuk mengalahkan segala kedagingan, menolong kita untuk memperbarui kehidupan kita. Roma 8 ayat 13 berkata, "Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Dalam Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Roh Kuduslah yang memimpin kita pada seluruh kebenaran." Hal inilah harusnya menjadi dasar dan keyakinan kita untuk terus dibaharui serta bisa hidup benar. Akibat yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus, maka terjadilah dilahirkan kembali, sehingga orang tersebut mendapat status sebagai anak Allah. Hidupnya dibaharui dengan karakter yang baru, pikiran yang baru, mampu mengenali kehendak Allah dan menurutinya, dan juga memiliki kemampuan untuk menolak dosa. Itulah sebabnya kita perlu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat 18. "Berilah dirimu dipimpin oleh Roh." Mintalah pertolongan Roh Kudus dan katakanlah, "Roh Kudus, tolong aku untuk hidup sesuai dengan kebenaran." Pekerjaan Roh Kuduslah yang sanggup menghasilkan pembaruan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Saudara, mengapa kita seringkali ingin berubah dan dibaharui, namun seringkali kita gagal? Kita bangkit, namun kita jatuh lagi. Itu karena kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, yang pada akhirnya kita putus asa, kecewa, dan menyerah dengan keadaan, karena kita tidak mampu untuk berubah dari hari ke hari. Maka satu-satunya cara supaya kita dibaharui dan berubah adalah kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dengan cara menyendiri bersama dengan Allah. Kita tidak bisa memperbaharui diri kita dengan kekuatan kita tanpa campur tangan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita.
Roh Kuduslah yang akan memberikan kita pengertian dan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran Allah. Oleh karena itu, bila kita memikirkan hal-hal yang indah, yang besar yang dapat dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita, tentulah kita akan menyisihkan waktu di tengah kesibukan dan kerepotan hidup sehari-hari kita, sambil menunggu dengan tenang kedatangannya di hati kita, sehingga membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Saudara, berdasarkan firman Tuhan hari ini, maka yang perlu kita lakukan adalah mari memberi diri untuk selalu dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, sehingga mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu. Mari kita tutup di dalam doa. Roh Kudus, kami bersyukur memiliki penolong yang memimpin kami kepada kebenaran. Mampukan kami anak-anak-Mu ya Allah, untuk senantiasa untuk memberi diri dipimpin, dituntun oleh Roh-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari dibaharui, berubah dalam kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.